Tidak tahu juga beliau ini entah sakitnya biasa aja atau sakitnya keras. Tapi di mana yang posting ini mengungkapkan bahwa mari kita doakan Ustadz Yahya Walni supaya Ustadz ini boleh sembuh, teman-teman. Saya nggak tahu entah ini akibat dari penyakit virus atau penyakit yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa manusia itu ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Yang artinya Yesus itu manusia yang ada batasnya. Dia butuh makan minum, ya. Ini dia harus ngerti, paham. Manusia itu ada batasnya. Tuhan nggak terbatas. Berarti sesuatu yang terbatas bukan Tuhan kan? Itu logikanya loh. Di video begini aja, sebenarnya kalau Yesus sadar dengan perkataannya, di video gini dia akan ngerti kalau Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah nggak terbatas. Yesus terbatas. Yesus butuh makan minum. Yesus itu dilahirkan, mengalami kematian. Ia terbatas, guys. Karena dia manusia, ciptaan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak mati, tidak dilahirkan, tidak butuh makan minum, gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Apa sih yang mesti kita sombongkan dengan kekuatan kita? Nah, apa yang mesti kita sombongkan dengan kekuatan Yesus gitu? Yesus tuh mengatakan ya, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Ya, apa yang mau sombongkan dengan kekuatan Yesus yang merupakan bagian dari kita? Ya, Yesus punya Tuhan Allah yang sama dengan kita, maka dia katakan Tuhan Allah kita. Apa yang mau sombongkan dengan kekuatan Yesus dengan mengatakan dia Tuhan? Apa coba? Ingat, dia tidak mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri gitu. Jadi semua kekuatan itu berasal dari Allah gitu. Sama dengan nabi lainnya. Mukjizatnya dari Allah semua gitu kan. Nah, apa yang mau sombongkan dari Yesus? Kenapa mengatakan dia Tuhan? Ini sebenarnya dari video ini saja banyak kalau itu mau berpikir ya, dia akan paham kenapa dia sombongkan Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika mengatakan Yesus Tuhan itu sombong namanya, guys. Ya, menuhankan manusia gitu. Jadi seorang manusia yang itu hanya manusia ya, memang dia punya keistimewaan tapi tetap saja dia seorang manusia, bukan Tuhan. Tapi dituhankan sehingga menjadikan itu sombongan yang nyata. Sehingga Tuhan yang beneran itu ya, yang nggak terbatas itu tentu akan marah gitu, guys. Kok bisa makhluk ciptaanku dituhankan gitu kan? Nah, itu poinnya, guys. Kan nggak ada. Nah, teman-teman, kalau kita melihat video yang pertama, bagaimana dia menghina dengan sombongnya tentang kekristenan, kita sakit. Kalau mendengarnya, telinga sakit bukan karena tertegur kita salah, tapi karena kenapa kok suka menjelekkan gitu kan. Louis juga berapa kali menjelekkan agama Islam, menjelekkan ustaz mengatakan ini murtad lah, Islam itu apalah gitu kan. Nah, apa katanya agama apalah yang kejam lah apalah gitu kan. Nah, jadi gini, ini adalah opini. Jadi pendapat masing-masing pihak gitu. Jadi Louis ini melakukan hal itu juga gitu, ya. Nah, namanya kita membahas sesuatu ya, pasti kita akan selalu walaupun terlepas benar atau salah, kita pasti akan membela agama kita. Louis juga akan membela agama dia gimana pun dia akan membela agama dia, dan secara nggak sadar dia akan melakukan penjelekan terhadap agama lain. Ya, kayak dia kemarin menjelekkan ajaran poligami, dikatakan dia poligami itu kemarin dia bikin penyakit segala macam gitu kan. Nah, bisa bikin penyakit AIDS dari kemarin kan, ada di video itu saya buat, guys ya. Jadi dia ngomong secara nggak langsung bahwa poligami itu isi lebih dari satu tuh bisa menyebabkan penyakit kelamin atau penyakit seks kemarin tuh, guys. Saya udah bikin penyakit AIDS kemarin, saya sampaikan bikin videonya kan. Jadi ini masalah keimanan gitu, ya kan. Pasti di mata Anda agama Anda baik, agama lain tuh jelek gitu, ya kan. Ya kayak dia menjelekkan tentang poligami, tentang ustadz gitu. Itu hal yang dia sendiri melakukan gitu, guys. Tapi dia menunjuk orang lain, itu parahnya. Padahal yang disampaikan, kalaulah sampaikan itu kebenaran ya nggak masalah ya. Ibaratnya kalau misalnya kita sampaikan ada orang yang suka judi, kita sampaikan itu kamu kok kerja judi aja gitu. Anak istrimu makan apa? Itu kan menjelekkan namanya. Tapi nggak masalah, namanya itu adalah kebenaran, harus sampaikan, guys. Nah, salah kalau misalnya kayak kamu kok kerja sih, ya kan? Kamu tuh kumpul sama kita lah, dugem lagi tuh. Nah, ini dia menjelekkan posisi yang salah. Orang kerja bagus gitu kok, ya kan? Justru yang jelek dia gitu, dugem. Nah, itu baru salah, guys. Nah, Louis sering begitu itu.
orang udah bener disalah-salahkan dia gitu kan. Nah itu yang saya bongkar semua di video-video saya. Ketika kita melihat di mana Ustadz Yawalwani ini akhirnya sakit, tentunya pasti kita ingin mengungkapkan, ya syukurin itu akibat dari kesombongan dan lain-lain. Tapi teman-teman, malam ini saya mau mengajak kita semuanya untuk Jadi orang yang ini kan Ustadz yang jarang sakit guys, ya Anda lihat bagaimana dia, jadi Anda tahu bagaimana kegiatan Ustadz Yawalwani. Dia itu safari dakwah dari ujung timur Indonesia sampai ke ujung barat Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Beliau itu bawa mobil sendiri guys, nyupir sendiri tanpa supir gitu, membawa anak istrinya gitu kan. Jadi beliau ini bahkan beliau jualan buku juga gitu untuk menghidupi dirinya gitu. Ya kalaupun dia dapat dari jemaah ya berupa ya sekedar infak sedekah, karena kan beliau ini kan butuh biaya personal gitu. Jadi saya coba Anda bayangkan ya, kalau tidak ada sedekah dari umat, itu infak dari umat ya, bagaimana beliau membiayai minyak mobilnya, hidup keluarganya, sementara dia itu safari dakwah dari Sabang sampai Merauke. Coba guys, kecuali kalau dia orang kaya raya, it's okay. Dia bukan orang kaya raya guys, yang punya harta 7 turunan, sehingga kalau dia kalau soal ini kan dia bekerja sebagai pendakwah, tapi bekerja dalam ini artinya adalah nggak dibayar guys, dalam arti tidak mendapatkan tarif gitu, dikasih alhamdulillah, kalau nggak ya sudah gitu. Jadi dia makanya dia jualan buku gitu kan. Intinya adalah beliau melakukan ini ikhlas, karena orang normal ya jujur akan memilih bagus kerja aja gitu, kerja jelas bisa dapat berapa gitu, atau bisnis usaha. Kalau ini kan kita waktunya terbuang. Kalau orang normal bikinnya ini waktunya terbuang nih, jalan aja udah habis berapa waktu keliling Indonesia gitu, belum lagi nyupir sendiri gitu kan, bagaimana capeknya nyupir lagi, belum lagi ibadah kayak sholat 5 waktu segala macamnya. Kalau di Kristiani kan tidak ada hal gitu, mereka paling ibadah seminggu sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz ini sangat berat guys. Jadi wajar ketika suatu saat beliau sakit gitu, karena beliau bukanlah Tuhan, beliau manusia biasa gitu kan. Nah, jadi beliau ada manusia yang terbatas itu. Tadi wajar kalau suatu waktu Ustaz ini sakit gitu. Jadi intinya adalah ini yang wajar-wajar saja gitu, yang tentu nggak bisa kita tuduh macam-macam akan hal itu guys, karena ya beliau cuma manusia biasa gitu, bukan Tuhan. Jadi wajar kalau beliau sakit suatu waktu. merubah cara berpikir kita, yang mana dia adalah orang yang juga harus kita kasihi. Memang perkataannya, omongannya, provokasinya itu adalah Sama, Anda juga melakukan provokasi bro, jangan lupa. Gagal provokasi Anda kemarin kan, Anda buat video tentang pelarangan gereja di Ponorogo, sama pelarangan masjid di Villa Muria ya, di mana Anda satu sisi membela umat Kristiani yang dilarang bangun gereja di Ponorogo, satu sisi Anda membela umat Kristen yang melarang umat Islam bangun masjid di Jadi memang Anda berpihak pada Kristen kan, itu wajar menurut saya, karena memang Anda tentu selalu akan membela agama Anda, itu wajar sekali, meskipun benar salah lain soal guys ya. Nah, itu memantik, itu provokasi Anda itu ya, makanya tonton video saya itu memprovokasi. Ada orang di Papua mengatakan kita juga akan larang pembangunan masjid di seluruh Papua. Itu provokasinya berhasil berarti. Minimal untuk satu orang itu. Saya nggak tahu kalau orang lain tuh ikut-ikutan juga. Lalu yang di suku Dayak Kalimantan mana? Dia ngaku suku Dayak Kalimantan. Dia mengatakan juga kami akan juga melarang masjid di seluruh Kalimantan. Itu berarti provokasi Anda berhasil. Minimal untuk orang satu aja gitu. Saya nggak tahu apa itu menyebar apa tidak gitu. Jadi intinya adalah Anda melakukan provokasi. Bahkan efeknya juga luar biasa parahnya gitu. Sampai orang Kristen Papua melarang berniat ya. Saya nggak tahu dilaksanakan apa tidak. Dan juga di Dayak juga di Kalimantan juga dia mengaku-ngaku ya, saya nggak tahu itu benar orang Dayak atau itu benar orang Papua gitu kan, dia mengaku-ngaku dia akan menutup dan melarang masjid di Papua juga di Kalimantan. Jadi Anda melakukan propagasi gitu juga agar orang, jadi kalau Anda baca itu komentar di video-video Luis itu isinya semuanya adalah bukti kalau propagasi dia tuh berhasil.
langsung banyak yang menghujat di bawah tuh, Ustaz ini apalah gitu kan, Ustaz Somad inilah itulah, Islam ginilah gitulah. Louis ini provokasi loh, ya jangan lupa. Jadi seperti kata patah ya, gajah di apa namanya, semut di ujung jalan nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Ini Louis gitu. Ya menunjuk orang lain, padahal dia begitu loh guys. Tindakan yang salah. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang yang sama seperti Yaya Waloni yang menghina dia juga Anda ketika bahkan lebih parah dari Ustaz Waloni gitu kan. Ustaz Waloni itu guys nggak pernah menyinggung Louis gitu secara pribadi, tapi dia menyinggung Ustaz Waloni. Ngerti apa maksud saya nggak? Ya kan? Ya ini apa namanya menyinggung Louis gitu, ya kan? Tapi Louis menyinggung Waloni gitu. Jadi dia ini lebih parah guys gitu. Jadi dia menyerang Ustaz Waloni, sementara Ustaz Waloni tidak pernah menyerang dia gitu loh. dia sakit. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi dia, mengasihi orangnya, kita doakan. Dalam Matius 5 ayat 43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, ini ya, nih. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ingat, ini adalah Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan mengenapinya. Nah, ini artinya, ya firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, ini masih berlaku. Nah, Yesus mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Dalam artian, selain begini, Anda juga begini gitu. Jadi itu nggak bertolak belakang sama sekali. Karena selain melengkapi, mengenapi adalah menambah sehingga lengkap. Berarti melengkapi. Nah, jadi kalau kita tuh harus mengasihi sesama kita, manusia, dan benci musuh. Tapi ya lebih baik lagi ya. Ini sudah baik dan normal gitu. Ini wajar, nggak salah guys. Membenci musuh nggak salah gitu. Mengasihi sesama, benci musuh. Karena firman Tuhan dan itu masih berlaku. Yesus katakan ya, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iot pun tidak akan lenyap daripada hukum dihilangkan dari hukum Taurat yang kita para nabi. Bahkan dia ajarkan ya, turutilah, ya laksanakanlah ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, ajarannya dituruti, dilaksanakan, jangan perbuatannya. Jadi ajarannya itu masuk ini, firman Tuhan ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, tapi alangkah lebih baik lagi kalau musuh kita tuh dikasihi. Jadi ada dua opsi, ya. Normalnya boleh, nggak haram membenci musuh, nggak haram, ya. Tapi lebih baik lagi kalau mengasihi musuh. Dan ini bukan sesuatu yang berkontradiksi guys, ya enggak. Karena Yesus tuh menggenapi, melengkapi. Jadi dia ngasih opsi lain gitu. Jadi karena kita nggak mungkin juga kita tuh nggak boleh, jangan benci musuhmu, nggak boleh. Yesus nggak ada katakan jangan benci musuhmu, nggak ada. Yesus katakan kasihilah musuhmu. Artinya benci boleh, kasih boleh. Tapi kalau dia katakan gini nih, jangan benci musuhmu, tapi kasihilah. Oke, kita akui. Berarti dia menghilangkan ajaran tadi. Jangan benci musuhmu. Tapi dia katakan hanya kasihilah musuhmu. Jadi ada dua di sini. Jadi bencilah musuhmu dan kasihilah musuhmu. Ini bukan sesuatu yang memang kelihatannya bertolak belakang. Tapi tidak, ini sepaket. Dalam artian, kalau normalnya kita benci musuh itu oke, nggak dosa, nggak haram. Tapi lebih baik kalau kita kasih, kalau bisa ya kita kasih musuh kita gitu. Nah ini pada tingkatan yang sulit, karena nggak semua orang bisa mengasihi musuh gitu. Buktinya Louis tidak pernah mengasihi yang dianggap, bahkan itu usaha kita ini bukan musuh dia kan. Nggak tahu kalau dia dalam hati dia menganggap itu musuh guys. Tapi dia tidak bisa mengasihi usaha kita gitu. Mengasihi agama Islam, dia menyerang poligami, ajaran poligami, menyerang Abu Somad dikatakan murtad lah, apalah gitu kan, malah penipu lah. Nah, jadi Louis saja nggak bisa mengasihi yang bukan musuh gitu. Susah guys, menerapkan kasihlah musuh ini susah. Makanya Yesus membenarkan firman yang Tuhan yang disampaikan ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu bencilah musuhmu, kasihlah sesamamu, ya. Tapi kalau bisa lebih baik lagi Anda kasihlah musuhmu gitu. Paham ya? Di situ poinnya guys. Kayak menganiaya kamu. Di ayat 43, bagaimana banyak sekali ajaran yang mengajarkan ya kalau ada orang yang memusuhi kamu atau orang yang kamu musuhi, bencilah dia. Kasihlah yang sesama saja. Nah, itu bukan ajaran lain, itu firman Tuhan. Yesus katakan firman Tuhan mengatakan itu bukan ajaran lain. Firman Tuhan, ajaran Musa gitu, Taurat Musa gitu.
Paham ya di sini? Berarti bukan ajaran lain karena Musa dan Yesus itu satu paket. Mereka sama-sama nabi dari Allah yang sama, Allah yang sama gitu, guys. Kemudian bencilah mereka yang memusuhi kamu. Nah, ajaran ini keliru, teman-teman. Bagaimana Wah, ajaran yang keliru. Firman Tuhan keliru, guys. Luar biasa. Firman Tuhan loh, guys, tadi. Yesus katakan kan, kalian telah mendengar firman Tuhan. Ya, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini firman Tuhan. Ya, Louis Dunning katakan itu salah, luar biasa, guys. Menyalahkan firman Tuhan. Ngerti nggak saya? Yesus jelas mengatakan ya, kalian telah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan, guys, bukan buatan manusia. Tuhan berfirman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu firman Tuhan. Yesus sampaikan dari keluar dari sana Yesus sendiri. Bisa-bisanya Louis katakan itu salah ajaran, guys. Luar biasa. Yesus saja membenarkan ajaran itu. Tapi kalau bisa dia tambahkan lagi, genapi lagi, lengkapi lagi, kasihlah musuhmu. Jadi kalau normalnya kamu boleh kamu kasih benci musuh boleh gitu, nggak haram. Karena itu firman Tuhan kata dia kan. Nah, tapi angka kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, yang itu tingkatan sulit. Dan Louis pun terbukti tidak bisa melakukannya. Ya kan? Jangan kan mengasihi musuh, mengasihi yang bukan musuh itu nggak bisa, guys. Ngerti ya maksud saya? Ketika kita melihat kita harus mengasihi sesama Kristen, kemudian kita membenci Ustadz Yahya Waloni karena dia selalu mengatakan sesuatu yang jahat, yaitu sebuah pengajaran yang keliru. Ya, kalau gitu firman Tuhan itu keliru. Tuhan tuh ngerti isi hati manusia. Jadi manusia tuh punya rasa senang dan benci. Maka Tuhan tuh paham, makanya Tuhan tuh mengajar sesuatu tuh yang memang nggak bisa lepas dari kodrat manusia, yaitu mengasihi sesamanya dan membenci musuhnya. Namanya musuh, Anda tahu musuh itu bagaimana ya? Musuh itu adalah orang-orang yang menyerang Anda gitu. Nah, membenci ini tentu dalam arti cukup dalam hal membenci, nggak sampai melakukan aksi. Karena kan itu kan dalam hati, cukup dalam hati. Membenci itu kan dalam hati. Bukan dikatakan bunuhlah musuhmu, nggak benci. Benci itu berarti nggak suka gitu kan. Nah, dan itu wajar. Nah, tapi Yesus itu firman Tuhan loh ya. Tadi Yesus katakan itu firman Tuhan, dan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi, tapi untuk menggenapi atau melengkapi atau menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum itu tetap berlaku dan dia tambahkan lengkapi dengan hukum baru, guys, yaitu kalau bisa kasihlah musuhmu. Karena sekalipun mulutnya jahat, yaitu urusannya dia dengan Tuhan. Kita hanya bisa meluruskan, mengklarifikasi. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi dan membenci Ustadz Yahya. Loh, Anda menghakimi Ustadz Waloni, mengatakan dia penipu, itu menghakimi, guys ya. Meluruskan tuh nggak gitu. Meluruskan tuh gini, ya sampaikan Ustadz ini salah, ya benernya begini. Itu meluruskan. Meskipun benar soal belakangan, hal yang soal. Tapi ketika Anda mengatakan dia penipu, pembohong, itu menghakimi jatuhnya gitu. Paham ya? Mengatakan orang itu penipu, pembohong itu penghakiman, menghakimi gitu. Melabeli orang dengan pembohong, penipu. Itu bukan lagi meluruskan. Meluruskan itu adalah pada poinnya. Dia salah di sini. Sampaikan. Ustadz, kayak saya kemarin, saya bikin video Ustadz Subandi Sukoco ya, dia melakukan kesalahan karena dia lupa. Jadi saya tidak menghakimi dia, tidak mengatakan dia itu penipu. Saya tidak mengatakan Ustadz Subandi Sukoco itu penipu, pembohong atau sesat, enggak. Saya sampaikan beliau lupa.